apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah ada seseorang yang akan segera menuju ke kamu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu dong channel YouTube aku ya, agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video, dan ketika aku menguploadnya kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi. Dan ingat ya, klik tombol loncengnya agar setiap video yang aku upload kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi ya. Oke. Bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat setiap hari ya, karena di sini kita menarik banyak sekali energi dan bukan untuk energi satu orang saja. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi private reading di 081364498128. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan ya. Dan nggak perlu ditanya di sana berapa pertanyaan karena kita tidak mematoknya, cukup yang paham-paham aja ya. Semuanya wajib transfer dulu sayang ya, biar mau tanya apapun itu wajib transfer dulu, biar saya punya kesempatan untuk membalasi orang yang sudah transfer duluan gitu. Yang lain juga manusia kan, jadi saya ngikutin arahan yang mana paling bawah aja. Saya ngambil paling bawah, misalnya di WhatsApp nih, saya ngambil yang paling bawah, yang terdahulu, seperti itu kan. Orangnya banyak yang antri, jadi paham-paham aja. Jadi semisal kalian sudah TF, kalian punya permasalahannya, kalian kalau pingin curhat dulu pakai voice nggak apa-apa ya, dan langsung buat pertanyaannya. Jadi ketika saya masuk ke WhatsApp kalian, langsung saya lihat sendiri gitu, baru nanti komunikasi apakah kamu sedang bersedia atau tidak, seperti itu. Jadi kalau misalnya misalnya slow respon, itu berarti saya masih private reading sama yang lain, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian ingin menarik energi pasangan kalian yang sudah lama pergi ya, nggak tahu kemana atau sedang diblok atau apapun itu ya, yang menghilang bagaikan ditelan bumi seperti itu, nggak tahu di mana batang hidungnya ya, tapi kalian belum bisa move on ya, mantan suami, mantan istri, atau mantan gebetan, mantan pasangan, atau memang ada yang kalian target seseorang, bisa. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, bisa sebenarnya. Yang penting serius aja, percaya diri, penuh dengan kepercayaan diri saat melakukannya. Kalau kalian yang melakukannya, saya hanya kasih medianya saja, tidak ada biaya tambahan sayang, cukup yang 150.000 itu aja. Tapi kalau saya yang melakukannya tentunya pakai mahar ya. Atau kalian gimana caranya ingin mandi buka aura? Mandi buka aura ini banyak loh kegunaannya ya. Yang musuh jadi senang sama kita, yang tadinya orang kesal sama kita jadi segan, jadi pokoknya orang yang tadinya nggak suka sama kita jadi segan, jadi baik, seperti itu, hormat sama kita. Dan bahkan mantan juga bisa kembali loh kalau misalnya mandi buka aura itu, seperti itu. Karena apa? Perkembangan kita semakin cemerlang, seperti itu kalau mandi buka aura, itu hebatnya ya. Dan kalau semisal kalian ingin gimana caranya agar dagangan cepat laris, bisa juga. Gimana caranya agar ada booster rezeki, bisa juga. Banyak cara ya, nggak ada yang nggak mungkin. Gimana caranya agar bisa membersihkan aura negatif yang ada di rumah, bisa juga. Semisal kalian sering sakit-sakitan ya, atau sering berantem, seperti itu. Atau gimana caranya menghilangkan santet, bisa juga ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau masih lupa nomor teleponnya, oke, saya ulangi lagi ya. 081364498128. Oke, gak usah ditanya lagi soalnya saya nggak nulis-nulis itu. Kadang ada yang kurang asem ngerjain. Makanya saya suka ngeblok itu kalau memang tujuannya nggak jelas gitu kan. Saya langsung tahu. Bahkan kayak kemarin langsung nunjukin itu kan nggak jelas banget jadi orang. Langsung blok. Oke, kita lihat dulu ya situasi percintaan kamu. Sebenarnya saya udah shuffle ini, jadi saya tinggal baca. Ada dua card ini ya, 2 kartu oracle saya yang sudah shuffle, jadi tinggal baca. Kita lihat dulu ya situasi percintaan kamu dengan seseorang yang ingin segera menuju ke kamu. Oh, ada momen romantis ya, bisa jadi saat ini walaupun semisal kalian berjauhan atau memang kalian ada momen romantis saat ini. Kalaupun kalian pernah berantem saat ini, ada kejadian atau momen romantis yang nggak bisa dilupain di antara kalian ya, seperti itu ya.
Gatal semua muka saya. Oke. Ada konflik di sini juga ya. Bisa jadi kamu dan dia saat ini juga sedang berkonflik ya. Atau beradu argumen seperti itu, saling mengkritik juga bisa jadi ya. Ada perselingkuhan di sini, bisa kamu yang pernah selingkuh atau dia yang pernah selingkuh ya. Ada perbedaan budaya juga ya. Kamu dengan dia berbeda budaya ya. Ada banyak perbedaan juga di sini ya. Bisa jadi kamu dengan dia beda kota, beda pulau, beda negara, beda karakter, beda prinsip ya. Beda ya, itu tadi, beda kota, pulau, negara ya. Banyak perbedaan intinya. Ada kekecewaan di sini ya. Bisa jadi kamu saat ini sedang kecewa sama dia atau memang dia sedang kecewa sama kamu. Bisa vice versa soalnya ya. Ada ketidakpercayaan juga di sini yang saya lihat. Bisa jadi kamu udah nggak percaya lagi sama dia atau dia nggak percaya sama kamu, tapi dia ingin menunjukkan ke kamu ya, karena temanya seperti itu. Ada tentang keberhasilan di sini yang saya lihat. Bisa jadi seseorang ini atau kamu ya, yang sedang berhasil di apa yang kamu inginkan seperti itu, atau kamu orang yang sudah sukses seperti itu, atau dia yang orang yang sudah sukses ya, mencapai di titik keberhasilan, atau dia memang seorang bos seperti itu, karena ada tentang keberhasilan. Energi lain yang saya tangkap di sini, bisa jadi kamu dengan dia ini sebenarnya sudah berhasil melewati masa-masa sulit di dalam hubungan kalian seperti itu ya. Oke. Di sini juga ada tentang kegagalan, bisa jadi gagal fokus, gagal jadian, gagal paham seperti itu ya. Di antara kalian ada perbedaan latar belakang juga di sini ya. Kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan ini, ada kecemburuan di sini. Oke, jadi seseorang ini ingin menuju ke kamu ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Ini juga sudah saya sapel ya, biar waktunya nggak kepanjangan. Saya tinggal buka aja. Kita lihat perasaan dia kepadamu saat ini ya. Ada cinta terlarang di sini ya. Bisa jadi kamu dengan dia itu bisa jadi dia itu memang sudah punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan, atau memang keluarga dia nggak suka sama kamu, atau keluarga kamu nggak suka sama dia, seperti itu ya. Karena ada cinta terlarang. Energi lain yang saya lihat, cinta terlarang ini bisa jadi memang cinta segitiga seperti itu ya, tapi tidak semuanya ya, agak spesifik soalnya ya. Ada rasa percaya. Kalau yang saya lihat perasaan dia itu ke kamu itu sebenarnya dia percaya sama kamu ya. Sebagian dari mereka seperti itu. Cinta jarak jauh, seperti itu perasaan dia saat ini ya. Dia mencintai kamu walaupun kalian berjarak, seperti itu ya. Kalau bagi kalian yang LDRan atau berjarak seperti itu ya. Ada rasa bangga di sini. Bisa jadi dia ini bangga pada diri sendiri, bangga atas pencapaian dia ya, karena proudnya cukup tinggi juga yang saya lihat. Energi lain yang saya tangkap di sini, bisa jadi dia itu memang bangga bisa memiliki kamu, pernah memiliki kamu, seperti itu bisa juga ya. Oke, di sini ada rasa sayang. Jadi rasa dia itu masih sayang sama kamu ya, ada perasaan sayang sama kamu ya. Cinta yang penuh rintangan. Nah, dia ngerasa cinta di antara kalian berdua itu penuh dengan rintangan ya. Banyak sekali cobaannya, banyak sekali halangan dan rintangannya. Dia ngerasa seperti itu. Jadi itu yang kita lihat saat ini adalah perasaan dia ya, seperti itu. Terus di sini ada rasa sedih. Bisa jadi saat ini dia memang benar-benar sedang bersedih atas apa yang terjadi di antara kalian, seperti itu. Ada rasa rindu ya. Dia itu sebenarnya saat ini sangat merindukan kamu. Makanya itu dia berniat memang ingin segera menuju ke kamu, seperti itu ya. Ini tidak pandang gender ya, karena ini walaupun di sini laki-laki ke laki-laki, bisa aja laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke perempuan, atau perempuan ke perempuan, seperti itu ya. Nggak pandang gender, siapapun itu bisa jadi yang kalian menonton ini. Nggak harus laki-laki dengan perempuan, karena sekarang kan zaman udah edan ya. Paham-pahamnya. Jadi saya tidak mau menjudge seorang, suka-sukanya lah, pokoknya saya hanya membaca kartu saja ya. Oke, rasa bersalah, ada perasaan bersalah di sini. Bisa jadi dia itu saat ini merasa bersalah, pernah bersikap tidak adil atau tidak baik sama kamu, pernah ngecewain kamu, seperti itu. Ada rasa bersalah dari dia. Terus di sini, iya betul, ada cinta segitiga. Dari kartu pertama juga sama yang sekarang relate ya, ada cinta segitiga.
Di sini juga yang saya lihat dia itu memiliki perasaan ingin melindungi ya, ingin melindungi kamu yang saya lihat ya. Rasa ingin melindungi. Kita lihat lagi. Cinta yang menyembuhkan. Jadi dia ngerasa kamu adalah obat buat cinta, buat perasaan dia, seperti itu ya. Kamu adalah obat untuk dia. Seperti itu. Cinta yang mendalam ya, bisa jadi saat ini dia semakin percaya bahwasanya kamu adalah cinta dia, cinta sejatinya gitu. Karena kalau yang saya lihat ini cinta yang mendalam ini semakin lama semakin dalam dia rasain, bahkan sampai kepikir sama dia untuk menua bersama ya. Alhamdulillah ya kalau memang ada kesadaran seperti itu. Oke, kita pindahin dulu. Oke, kita lihat seperti apa pandangan dia kepada kamu saat ini ya. Seperti apa pandangan dia kepadamu saat ini. Dan apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini ya. Seperti apa pandangan dia kepadamu saat ini dan apa yang dia pikirkan tentangmu. Seperti apa pandangan dia kepadamu saat ini. Ups. Bisa jadi saat ini memang dia sedang sakit ya. Kalau memang dia nggak lagi sakit, dia berasa hubungan di antara kalian memang sedang dalam keadaan titik terendah ya. Tapi dia itu memang mungkin energi lain yang saya tangkap di sini ya. Bisa jadi dia itu ngerasa kalau nggak ada kamu itu benar-benar hidup dia tuh kayak hampa gitu, kayak nggak ada gairah-gairahnya sama sekali, seperti itu ya. Atau setelah kamu nggak ada, makanya dia itu ingin menuju ke kamu, seperti itu ya. Kita lihat lagi seperti apa pandangan dia kepadamu saat ini. Oke. Wah, penuh dengan kegelisahan, kegundahan, gundah gulana, gegana. Ya, 9 of Swords dengan 10 of Swords. Jadi kalau malam juga suka kepikiran. Ini sering banget ini ya keluar kartu ini 9 of Swords ini. Jadi kalau malam tuh suka uring-uringan, gak bisa tidur, gelisah, gegana ya, gelisah, galau, merana. Oke, kita lihat lagi ya seperti apa pandangan dia. Wow, 8, 9, 10 seperti itu ya. Oh enggak, 7. Oh dia masih gini. Bukan 8, sorry. 7 of Swords. 7 pedang. Jadi saat ini sebenarnya dia itu berasa di titik terendah kalau semisal kalian itu sedang berjauhan atau memang tidak komunikasi ya, dia merasa kayak gelisah banget, sakit banget rasanya. Dia ngerasa seperti itu. Tapi dia menyembunyikannya ya. Dia nggak menunjukkannya ya. Dia nggak menunjukkan ke kamu seperti itu. Kita lihat lagi seperti apa. Oke, banyak hal yang sedang dia pikirkan untuk dia visualisasikan atau afirmasikan dengan kamu. Kalau yang saya lihat ya, seperti dia sedang berpikir, kalau misalnya aku nikah sama ini bahagia nggak ya, kalau misalnya aku deket sama dia, cara memulainya seperti apa kira-kira biar dia nggak sakit hati, biar dia nggak marah. Semisal itu contoh kecil ya. Kalau misalnya aku sama dia itu, dia mau nerima aku lagi nggak ya, semisal kalau memang dia itu adalah mantan kamu ya, ada seperti itu. Karena di sini energi yang ingin kita baca ini adalah ada seseorang yang ingin segera menuju ke kamu, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Wah, dia cinta sama kamu ya. Dia mencintai kamu, ada the lovers di sini. Kalian memang benar-benar dia ngerasa kamu adalah pasangan dia, cinta sejatinya, seperti itu. Dia cinta sama kamu, cinta banget malah ya, terkoneksi sangat kuat. Sering berpikir negatif thinking dia sering berkonflik batin, bertengkar, berperang di dalam pikirannya sendiri. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Oke. Orangnya ini kalau yang saya lihat itu dia sebenarnya orang yang bijak ya, smart, mandiri, pintar, mandiri ya. Nggak suka diem, orangnya aktif, cukup aktif ya.
Jadi kalau yang saya lihat itu, tapi hati-hati juga ya, karena di balik keaktifan dia ini, kalau yang saya lihat terkadang ada buat bohong-bohong kecil juga. Oke, yang saya lihat di sini ada Six of Cup. Ya, kalau dia pernah menyakiti kamu, dia itu akan meminta maaf sama kamu ya. Itu tergantung kamu mau menerima apa enggaknya. Soalnya di sini kalau yang saya lihat ini, dia ini udah lama kamu kenal, setidaknya 6 bulan seperti itu ya. Dia ingin meminta maaf sama kamu kalau dia memang pernah menyakiti kamu atau membuat kamu kecewa seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti apa pandangan dia kepada kamu saat ini, atau apa yang sedang dia pikir. Oh, ingin reunian, itu tadi yang saya bilang. Dia memang ingin menuju ke kamu ya. Perasaan dia masih cukup besar ya, sangat besar. Ada Ace of Cup di sini. Dia itu ada niatan untuk memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Kalau misalnya cara lama sudah nggak berlaku, dia akan membuat cara baru seperti itu. Karena dia memang perasaan dia masih tumpah-tumpah ini ya. Ace of Cup itu ini airnya sampai mana jari saya? Ini airnya sampai tumpah, pantulan cahaya nih kenceng banget tuh. Airnya itu sampai tumpah perasaannya seperti itu ya, tumpe. Kita lihat lagi seperti apa perasaan dia. Ya, memang hubungan kalian ini, kalau yang saya lihat memang hubungan skandal ya. Ada ketertarikan fisik juga ya. Kalau yang saya lihat dia memang sangat tertarik dengan fisik kamu. Satu, kalian memiliki ikatan yang cukup kuat, koneksi yang cukup kuat, seperti kena rantai gitu, nggak bisa pisah gitu. Energi lain yang saya tangkap di sini ada kebiasaan buruk ya, bisa jadi kebiasaan buruk dia seperti semisal ini contoh kecil aja, yang jelek-jeleknya saja yang saya ceritainnya. Semisal dia suka dugem, suka minum, suka ngerokok, suka judi, seperti itu, suka begadang ya, seperti itu. Ada cinta segitiga juga di sini. Tapi kalian itu memang sangat sulit dilepaskan ya. Kita lihat lagi seperti apa perasaan dia kepadamu, dan pandangan dia kepadamu. Iya, dia belum bisa ngelupain kamu kalau memang ini orang lama. Dia selalu flashback ke belakang, selalu teringat akan memori tentang kamu. Seperti itu ya. Kita lihat lagi seperti apa. Seperti apa Oke, dia itu akan memang benar-benar akan segera ke kamu, sedang bergerak. Sebagian dari mereka ada yang sedang bergerak. Jadi nanti kita cek waktunya ya, waktunya kapan kira-kira. Kita lihat lagi seperti apa perasaan dia kepadamu. Kalau yang saya lihat ini sebenarnya dia itu udah berusaha sekuat tenaga untuk ngelupain kamu, tapi nggak bisa. Perasaannya masih penuh kalau yang saya lihat ya. Bukan dia nggak pernah nyoba untuk ngelupain kamu, tapi nggak bisa ya. Udah beberapa kali nyoba untuk ngelupain kamu ya, masih tetap aja galau kepikiran kamu, masih ke flashback ke belakang. Memori di antara kalian itu cukup dalam bagi dia ya. Akan ada usaha ya, dia akan tetap berusaha untuk menuju ke kamu. Kalau yang saya lihat, walaupun energinya sebagian dari mereka ada yang melambat ya, karena fokus dengan pekerjaan ya, fokus dengan pekerjaan, tapi bukan berarti dia nggak ingat kamu. Ada yang bakal ke kamu, menuju ke kamu, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang lambat itu saat ini ngerasa nggak tahu harus berbuat apa, bisa jadi terkendala oleh pekerjaan juga yang saya lihat di sini ya. Ya, banyak maunya juga dia ini orang ya, banyak maunya, banyak permintaannya, banyak keinginannya seperti itu. Kita lihat lagi seperti dia itu cukup sakit hati dengan keadaan di antara kalian kalau yang saya lihat. Di sini juga yang saya lihat dia akan berusaha, walaupun harus dengan berantem seperti itu, berantem kecil, dia akan berusaha mengutarakan apa yang dia rasakan selama ini. Karena di sini ada perasaan sedih, perasaan bersalah juga yang saya lihat, seperti meminta maaf atau mengobati luka, ada niatan dia seperti itu ya.
Dan dia memiliki perasaan yang cukup kuat ya sama kamu saat ini ya. Bahkan niatan dia itu sangat kuat, sangat teguh untuk bisa bertemu kamu. Niatan dia itu untuk bisa meluluhkan hati kamu lagi ya. Niatan dia itu untuk bisa membuat kamu jatuh hati lagi. Itu yang saya lihat. Oke, kita pindahin dulu ya. Kita lihat dulu ya. Kalau dia bisa bicara, apa yang akan dia sampaikan sama kamu? Yang tidak bisa atau gini, yang tidak mampu dia ucapkan sama kamu ya. Apa yang tidak mampu atau yang dia sembunyikan aja deh, lebih bagus ya, yang tidak kamu ketahui. Aku bersembunyi di balik hal-hal materi. Oke. Kalau kamu ngelihat dia itu seperti baik-baik saja, apalagi dengan keuangannya, dia oke-oke saja, padahal dia nggak seperti itu ya. Kalau yang saya lihat, dia itu seperti pergi jalan-jalan atau nunjukin kebahagiaannya, padahal enggak ya. Seperti itu kenyataannya. Makanya tadi di kartu tarotnya itu terlihat bahwasanya dia berasa di titik terendah, suka gelisah, gegana ya, dan dia sembunyikan dari kamu ya. Aku merasa kau meninggalkanku. Nah, dia ngerasa bahwasanya kamu itu meninggalkan dia ya, atau akan meninggalkan dia. Itu yang membuat dia itu benar-benar gelisah saat ini ya, kepikiran sama kamu. Aku tahu aku hanya pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Jadi dia tahu kalau semisal atau dimanfaatin oleh kamu, semisal seperti itu ya, ini contoh kecilnya saja. Dia tahu kalau dia itu hanya pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Mungkin kamu pernah sakit hati sebelumnya sama orang lain, lalu kamu melampiaskannya ke dia seperti itu ya. Karena tidak semuanya ya sayangnya. Karena di sini kita menarik banyak sekali energi. Jadi beragam kata di sini ya. Kamu adalah hal terbaik dalam hidupku. Nah, dia ngerasa bahwa kamu adalah hal terbaik yang pernah ada di dalam hidupnya ya, seperti itu ya. Saya takut menghubungimu. Nah, sebagian ada yang masih merasa takut untuk menghubungi kamu. Takut ini banyak hal ya, takut menghubungi entah karena kamu sudah punya suami, kamu sudah punya istri, kamu sudah punya pacar, seperti itu. Energi lain yang saya tangkap di sini, kenapa dia takut? Bisa jadi kamu masih marah, seperti itu, masih kecewa sama dia, bisa jadi seperti itu ya. Kita lihat lagi apa yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Aku menyesal telah berbohong padamu. Nah, itu dia sebenarnya menyesal telah pernah membohongi kamu atau membuat kamu kecewa atau menutupi perasaannya, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Kau berbicara padaku melalui musik. Dia ngerasa kamu itu berbicara kepada dia melalui musik, atau setiap kamu mendengarkan musik atau dia yang mendengarkan musik selalu mengait-ngaitkan kamu dengan musik tersebut, seperti itu ya. Kita lihat lagi seperti apa yang tidak kamu ketahui ya tentang seseorang ini. Oke. Aku sangat tertarik padamu ya, dia sangat tertarik sama kamu ya. Kita lihat lagi, dia sangat tertarik sama kamu, tersepona. Kita lihat lagi ya, seperti apa yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Aku berharap aku memperlakukanmu dengan lebih baik ke depannya. Nah, itu dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik ke depannya. Seperti itu ya. Kita lihat lagi seperti apa yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini.
Aku pergi saat melihatmu bersama orang lain. Tuh, bisa jadi seperti yang tadi ya, ada kesalahpahaman di antara kalian. Bisa jadi itu sepupu kamu, saudara kamu, seperti itu. Atau memang cuma sebatas teman, tapi dia langsung pergi, seperti itu. Atau makanya terjadi kekecewaan, kesalahpahaman di antara kalian. Terkadang aku begadang memikirkanmu. Nah, kurang lebih ini sama kayak kemarin readingan. Ya, jadi dia sering begadang kalau keingat kamu. Makanya tadi Nine of Swords itu ya, suka nggak bisa tidur kalau keingat sama kamu. Aku tahu aku telah melewati batas denganmu. Nah, oh, kalau yang saya lihat sebagian dari kalian ini bisa jadi kamu yang menonton ini punya orang lain ya, bukan dia yang punya orang lain. Sebagian seperti itu kalau yang saya lihat ya. Kalau kamu punya orang lain, milik orang lain, tapi pacaran sama dia ini atau kamu PHP-in orang ini, nah itu dia tahu kalau dia dengan kamu itu sudah melewati batas denganmu. Saya bersyukur atas pelajaran spiritual tersebut. Dia bersyukur atas pelajaran yang pernah terjadi di antara kalian ya. Ups, banyak kartu. Kita lihat lagi, saya butuh 3 kartu lagi. Oke. Kamu dan aku masih terlalu muda. Jadi sebagian lagi dari mereka ada yang kalau ini masih hubungan terlalu muda di antara kalian bisa juga, atau hubungannya memang masih terlalu muda atau masih terlalu cepat gitu untuk berkomitmen. Kita berdua tahu aku bukan orang yang tepat untukmu. Sebagian dari mereka ada yang memang punya orang lain seperti itu, sehingga dia itu ngerasa, dan kamu juga tahu kalau dia itu milik orang lain. Ada yang seperti itu ya. Oke. Sekedar berada di dekatmu saja sudah membuatku mabuk kepayang. Oke. Saya butuh satu lagi. Aku berharap bisa berbagi kabar baikku denganmu. Jadi dia itu berharap bisa tetap terkoneksi dengan kamu, ya. Oke, kita pindahin dulu. Kita lihat kapan dia akan menuju ke kamu ya. Sini ada tentang waktu. Kapan dia akan menuju ke kamu? Seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya. Ada yang 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi. No, 3 minggu lagi seperti itu ya. Saya malas banget ini kalau nunjukin kartu orang. Saya pakai energi saya, bukan pakai kartu sebenarnya ya. Oke, kita lihat. Ada yang 5 minggu lagi ya sayangnya. Sabar ya sayang. Ya, apalagi khususnya kalian yang sudah berkonsultasi dengan saya ya. Kalau yang saya rasain ini sudah ada energi kalian ketarik di sini yang sudah berkonsultasi dengan saya. Saat Anda menerimanya, sebagian dari kalian akan ada yang saat kamu sudah mampu menerimanya atau sudah menerimanya seperti itu. Ada berhubungan dengan 8 di sini ya. 8 bisa jadi 8 hari lagi, 8 jam lagi seperti itu. Saat kamu menerimanya seperti itu. Segera setelah Anda membuat pilihan. Nah, segera setelah kamu membuat pilihan. Oke. Ini akan memakan waktu. Oh, misterius sekali ya. Jadi memakan waktu, jadi tidak diberitahu kapan. Oke. Ada yang 4 hari lagi. Wah, tercepat ini ya. Ada yang 4 hari lagi bakal menuju ke kamu. Ya. Ada yang 8 hari lagi. Oke. Kita lihat lagi. Kapan seseorang ini akan menuju ke kamu? Ada yang 2 minggu lagi ya. Oke. Saat ini belum dapat ditentukan. Ada yang seperti itu ya. Saat ini belum dapat ditentukan. Jadi situasinya masih abu-abu. Seperti itu ya. Masih belum dapat ditentukan. Bisa jadi karena kendala pekerjaan atau memang kesehatan, bisa juga ya. Kalau memang sedang berjauhan seperti itu ya.
hanya dalam beberapa saat ya, ada yang hanya dalam beberapa saat, berarti sebentar lagi gitu ya. Akan segera menghubungi kamu, akan segera menuju ke kamu. Dalam waktu ilahi. Nah, banyak secret di sini ya. Banyak rahasia. Kebanyakan rahasia di sini. Jadi belum segera, tidak terduga, tiba-tiba. Wow, ya. Segera, tidak terduga, tiba-tiba. Sekarang di balik layar. Nah, sekarang itu di balik layar dia tuh sudah merencanakan sesuatu, sudah ingin bertindak seperti itu tanpa kamu ketahui, ya. Oke. Di sini juga ada yang 10 hari lagi ya, seperti itu ya. Ada yang 10 hari lagi. Balik. Oke, jadi seperti itu ya. Oh, ada angka yang signifikan di sini ya. Barangkali angka-angka ini adalah tanggal lahir kamu, bulan lahir kamu, ya. Nomor telepon, nomor rumah, nomor telepon, nomor rumah, plat kendaraan, seperti itu ya. Ada angka 39, ada angka 41, ada angka 8, ada angka 6, ada angka 75, ada angka 26, ada angka 72, ada angka 38, ada angka 18, ada angka 7, ada angka 21, ada angka 16, ada angka 47, dan ada angka 74. Oke. Kita pindahin dulu ya. Kita lihat ya, seperti apa energi seseorang yang akan segera menuju ke kamu ya. Ya, ada transformasi perubahan di sini. Bisa jadi seseorang ini telah bertransformasi menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang baru, yang lebih baru, jiwa baru, seperti itu ya. Karena ada perubahan di sini. Kekuatan, ketangguhan, kewibawaan. Jadi orangnya, kalau yang saya lihat orangnya memiliki kekuatan ya, atau power seperti itu ya. Ketangguhan, kewibawaan. Orangnya cukup berwibawa ya. Orangnya juga seperti kartu pertama, transformasi ya, bangkit, memperluas visi. Dia itu cukup independen juga kalau yang saya lihat ya, berwibawa dan memiliki power atau jiwa kepemimpinan ya. Kita lihat lagi. Orangnya memiliki penglihatan atau peka. Orangnya peka, orangnya memiliki insting yang tajam ya. Orangnya susah untuk dibohongi kalau yang saya lihat. Kalau kamu berbohong, dia cepat banget tahu, seperti itu ya. Susah untuk dimanipulatifin orang juga ya. Wow, orangnya cukup bebas, liar. Ya, sebagian dari mereka seperti itu, cukup ganas ya. Cukup bergairah orangnya seperti itu ya, tapi orangnya berjiwa bebas kalau yang saya lihat. Humoris, ada yang humoris di sini ya. Atau pelawak, atau memang suka menghidupkan suasana. Orangnya suka membuat hal yang lucu-lucu seperti itu. Orangnya suka menari, dancing, yang berhubungan dengan musik, atau memang dia bermain musik, suka bermain musik, gitar, piano, saksofon, apapun itu ya yang berhubungan dengan musik. Seperti apa energi seseorang? Oke. Ada elemen air di sini ya, barangkali ini adalah zodiak kamu atau zodiak dia. Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, barangkali ini adalah zodiak kamu atau zodiak dia, atau hanya energinya saja. Cek sun, moon, rising kalian masing-masing ya. Seperti apa energi seseorang yang akan segera menuju ke kamu? Oke. Orangnya memiliki intuisi atau firasat yang kuat. Ya. Itu tadi saya bilang orangnya memang nggak bisa dibohongin, sulit untuk dibohongi. Kalau dia perempuan, dia memiliki jiwa keibuan. Kalau dia laki-laki, dia memiliki jiwa kebapaan ya, seperti itu.
Kalau keibuan memiliki kasih sayang, kelembutan, kesabaran, kepedulian, merawat dan mendidik, seperti itu ya. Salah satu juga dari situ. Kalau dia laki-laki memiliki jiwa kepemimpinan, seperti itu. Orang ini juga pernah mendukungmu di jalan penyembuhan atau healing ya. Pernah seseorang ini mendukungmu di jalan penyembuhan atau healing. Pernah mensupport kamu sebelumnya saat kamu berasa di bawah, di titik terendah seperti itu. Oke. Orangnya juga memiliki tekad, kekuatan ya. Orangnya keras, cukup keras ya. Memiliki ambisi juga yang saya lihat. Dan keras kepala juga. Ya, orangnya cukup keras kepala ya. Ya, seseorang ini telah menemukan jalan kebenaran dan tidak menolak perasaannya lagi. Kalau selama ini kamu lihat dia itu kayak antara mau tidak. Kalau kali ini dia ngerasain bahwasanya dia telah menemukan jalan kebenaran dan tidak menolak perasaannya lagi. Dia itu kayak sudah semakin nyata ngerasa bahwa dia suka sama kamu, jadi dia itu nggak mau menutupinya lagi. Itu yang saya lihat. Kalau dia perempuan, dia berjiwa feminin ya. Kalau dia laki-laki, berjiwa maskulin, seperti itu. Kita lihat lagi. Oke. Nah, tadi selalu tentang berhubungan dengan intuisi ya. Orangnya memang sulit dibohongi ini. Lebih percaya pada intuisi atau kedalaman hati ya. Dia itu susah juga kalau semisal dikata-katai orang, itu si A begini-begini, si B begini-begini. Dia tuh nggak mau langsung percaya dengan apa kata orang ya, karena dia lebih percaya pada intuisi dia maupun kedalaman hati dia, seperti itu. Orangnya cukup maskulin ya. Kalau prinsip laki-laki, dia memiliki prinsip laki-laki. Kalaupun dia perempuan, nggak menutupi kemungkinan kalau dia memiliki prinsip laki-laki. Ada ya yang berjiwa maskulin ya, lebih mengandalkan logika, tindakan, fokus, dan berjiwa kepemimpinan. Orangnya seperti itu. Orangnya menyimpan misteri, banyak menyimpan misteri maupun rahasia. Jadi tidak semuanya kamu mengetahui tentang orang ini. Orang ini cukup misterius soalnya ya. Ada elemen bumi juga di sini ya. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Barangkali ini adalah zodiak kamu, zodiak dia, atau hanya energinya saja ya. Cek sun, moon, rising kalian masing-masing. Banyak kartu. Saya butuh 2 kartu lagi. Seperti apa energi seseorang yang kamu... Seseorang ini lebih suka mendengar, atau dia memang seorang pendengar yang baik ya. Kalau misalnya kamu ngomong, cerita seperti itu, dia itu sering mendengarkan gitu daripada banyak komen, seperti itu ya. Orangnya cukup mempesona ya, menarik lawan jenis ya. Orangnya cukup mempesona, makanya kamu itu suka tersepona sama seseorang ini ya. Cukup menarik lawan jenis. Kita pindahin, kita lihat karakternya ya, seseorang ini seperti apa karakternya. Saya butuh 10 kartu aja ya. Seperti apa karakter seseorang yang akan segera menuju ke kamu. Malas. Ada yang pemalas di sini ya, suka mageran orangnya. Baring mulu, tapi tidak semuanya ya, karena kita menarik banyak energi di sini sayang. Kita lihat lagi seperti apa karakter seseorang yang akan segera menuju ke kamu. Ada yang ceroboh di sini ya. Orangnya suka bertindak ceroboh seperti itu. Seperti apa lagi karakter seseorang yang akan segera menuju ke kamu. Optimis, ada yang berpikiran optimis di sini ya. Orangnya optimis seperti itu. Pendendam, nah hati-hati, ada juga yang pendendam di sini ya. Ada yang pendendam. Seperti apa karakter seseorang yang akan segera menuju ke kamu. Supel, ada yang supel di sini ya karakternya.
Ada yang pelit. Tapi pelit ini kalau yang saya lihat suka menabung ya. Orangnya pelit bukan berarti benar-benar ini, tapi suka menabung. Ya, orangnya pelit karena memang dia itu suka menabung seperti itu ya. Seperti apa karakter seseorang ini yang akan segera menuju ke kamu? Oke, ada yang jujur di sini ya. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku. Kita lihat lagi ya, seperti apa karakter seseorang yang akan segera menuju ke kamu. Ada yang kreatif ya, suka menciptakan hal-hal baru ya, mampu menciptakan hal-hal baru. Ada yang suka iri, sampai begini bibirnya naik. Gimana caranya naik kayak gini? Nih, lihat tuh. Jelek banget, amboy. Ya, jadi ada yang suka irian orangnya, atau cemburuan, atau sirik gitu ya kata kasarnya. Ada yang rajin ya, rajin sapu-sapu, bersih-bersih, orangnya rajin, gak suka malas-malasan. Keterbalikan dari kartu pertama, ada yang malas, ada yang rajin, seperti itu. Ada yang disiplin, orangnya sangat disiplin ya. Tidak suka terlambat dalam hal apapun, pokoknya orangnya disiplin seperti itu. Ya, ada yang sangat bertanggung jawab di sini. Oke, karakternya seperti itu. Ada juga angka di sini ya. Barangkali angka ini signifikan untuk kalian ya. Tanggal lahir, bulan, tahun, nomor rumah, nomor plat kendaraan, nomor telepon, seperti itu ya. Ada angka 35, ada angka 32, ada angka 10, ada angka 31, ada angka 11, ada angka 33, ada angka 4, ada angka 21, ada angka 29, ada angka 22, ada angka 13, dan ada angka 1. Oke, kita pindahin dulu. Oke, zodiak yang berkaitan ya. Barangkali di sini ada zodiak kamu atau zodiak dia. Ada Scorpio, ada Capricorn, ada Virgo, ada Leo, ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Libra, dan ada Cancer. Kayak berambut saya, muka saya rasanya. Oke, kita lihat lagi. Di sini juga ada sio ya, sio yang berkaitan. Barangkali sio, ada sio kamu atau sio dia di sini. Ada sio kuda, ada sio babi, ada sio kambing, ada sio monyet, ada sio anjing, ada sio ayam, ada sio kelinci, dan ada sio naga. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada bulan ya sayangnya. Kayak ada rambut nempel-nempel. Barangkali ini adalah bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan jadian, bulan putus, atau bulan spesial di antara kalian ya. Ada bulan Juni, ada bulan Maret, ada bulan September, ada bulan November, ada bulan Februari, ada bulan Mei, ada bulan April, dan ada bulan Agustus. Oke, kita pindahin lagi. Di sini juga ada huruf ya, inisial nama kamu, nama dia, nama pulau, nama kota, nama negara, atau nama tempat pertama kali kalian bertemu ya. Ada R, ada Q, ada T, ada I, ada J, ada L, ada N, nano ya, ada C, ada S, ada O, ada K, ada U, ada D, ada E, ada X, dan ada B. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada angka ya. Kalau tadi angka dari kartu, di sini angka yang saya pilihkan ya. Angka yang berkaitan ya. Barangkali ini adalah
angka tanggal lahir kamu, bulan lahir kamu ya, nomor telepon, nomor rumah, plat kendaraan. Ada angka 29, ada angka 18, ada angka 1, ada angka 24, ada angka 6, ada angka 15, ada angka 2, ada angka 17, ada angka 9, ada angka 5, ada angka 23, ada angka 14, ada angka 31, ada angka 30, ada angka 25, ada angka 28, dan ada angka 20. Oke, kita pindahin lagi. Di sini juga ada weton ya sayangnya. Barangkali ada weton kamu, weton dia di sini ya. Kalau kalian nggak tahu weton kalian itu kapan, kalian bisa searching Google. Kalian ketik tanggal lahir kalian, bulan lahir kalian, terus tahun lahir kalian. Terus ketik lagi wetonnya apa, nanti dijawab sama Bapak Google ya. Oke. Ada Selasa Wage, ada Sabtu Pahing, ada Selasa Legi, ada Jumat Pahing, ada Selasa Pahing, ada Minggu Wage, Legi, ada Rabu Legi, ada Senin Legi, ada Selasa Pon, ada Kamis Pahing, ada Jumat Kliwon, ada Rabu Pon, ada Sabtu Legi, ada Minggu Wage, ada Sabtu Wage, ada Senin Wage, ada Minggu Kliwon, ada Selasa Kliwon, ada Sabtu Kliwon, dan ada Jumat Legi. Oke, udah banyak. Berarti banyak yang bakal menuju kepada kalian-kalian. Oke. Jadi seperti itu readingan untuk hari ini ya sayangnya. Ada seseorang yang akan segera menuju ke kamu ya. Seperti itu ya, semoga bermanfaat ya sayangnya. Dan bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat setiap harinya, karena di sini kita menarik banyak sekali energi dan bukan untuk energi satu orang saja ya. Dari mana kalian tahu readingan ini untuk kalian apa bukan? Dari energi yang telah saya bacakan itu ya. Jadi bijak-bijak ya, karena di sini menarik banyak sekali energi. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi private reading di 081364498128. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan. Dan di sana nggak usah tanya-tanya lagi berapa pertanyaan, karena kita tidak mematoknya sayang, langsung aja, karena di sana sudah ada pesan otomatis, jadi satset seperti itu ya sayang ya. Semoga bermanfaat setiap readingan yang saya buat, dan kalau kalian suka jangan lupa bantu subscribe, oke, dan klik tombol loncengnya. Oke, sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.